Dia tidak pernah berbuat jahat, tapi dia juga tidak pernah berbuat baik. Dia untuk dirinya aja. Maksudnya tuh dia nggak peduli dengan orang lah. Dia yang penting kaya-kaya, tumpuk harta-harta. Yang penting dia menikmati hidupnya. Masuk surga nggak itu? Gini loh Uni, masalah masuk surga apa enggak? Surga itu kedaulatannya Allah, kedaulatannya Tuhan. Kan? Ujung-ujungnya ke situ jawabannya. Loh. Oh jelas Uni, karena gini kayak saya bilang tadi Uni, yang berhak, yang tahu masuk surga atau neraka itu cuma Tuhan. Saya tanya, Kak Esther pasti nggak masuk surga sebagai Kristen? Apa? Kakak pasti nggak masuk surga? Loh, sekarang gini Uni, kalau saya percaya ketika saya melakukan perintahnya, melakukan segala saya cuma tanya simple aja, kakak percaya nggak kalau kakak masuk surga? Percaya. Kenapa ketika saya tanya kakak langsung jawab percaya dan pasti masuk surga? Ketika saya tanyakan hukum orang yang tidak berbuat baik, kakak bilang itu prerogatif Tuhan. Makanya kan dua hal yang kenapa ya, maksudnya gini loh, ketika saya tanya bagaimana dengan orang yang tidak pernah berbuat amal baik, itu kan urusan Tuhan. Lalu ketika saya tanya kakak langsung jawab dengan santainya, iya pasti kakak mewakili Tuhan di sini gitu loh, seolah-olah kakak menjamin bahwa kakak pasti beramal baik dan tidak akan pernah berbuat jahat. Loh, makanya tadi kan saya bilang sama Uni tadi, Uni bilang tentang beramal. Makanya saya bilang Uni, amal dan kebaikan itu bukan. Makanya saya bilang Uni, yang bisa mengklaim kita masuk surga apa neraka itu cuma Tuhan. Karena surga itu miliknya Tuhan. Tapi tadi kakak mengklaim kakak masuk surga. Kan Uni bertanya. Kan begitu, tidak mungkin saya jawab kakak pasti masuk surga. Berarti kakak sudah klaim kakak pasti masuk surga. Makanya saya sudah tahu nih, ketika kita jawab ya akan ada jawabannya lagi. Makanya kalau saya bilang itu logika, kak. Saya enggak bawa-bawa agama. Lo kan kakak bilang begini. Kakak percaya enggak kalau kakak masuk surga? Iya. Terus saya tanya bagaimana dengan orang yang tidak pernah berbuat baik? Ya itu urusan Tuhan. Kenapa kakak seolah-olah ketika kakak jawab kakak, iya saya pasti akan masuk surga, seolah-olah kakak menjamin bahwa kakak pasti berbuat baik besok dan tidak akan pernah berbuat dosa. Seolah kakak akan menjamin begitu. Karena kalau tidak, atau apakah kakak seandainya besok berbuat dosa, kakak masih bisa masuk neraka, masuk surga? Oh tidak. Nah, berarti tidak semua Kristen itu juru selamatnya adalah Yesus. Kenapa Uni bilang seperti itu? Lah buktinya kakak kalau besok berbuat dosa, kakak nggak diselamatkan Yesus masuk neraka. Itu Uni berarti Uni mendefinisikan itu sederhana mungkin. Makanya saya tanya, adakah manusia yang terbebas dari perbuatan dosa ketika dia jadi Kristen? Tidak Mumi, karena apa? Manusia upah dosa maut bukan? Oke, benar. Upah dosa maut. Ketika ada orang Kristen yang dia berbuat dosa sekecil apapun, maut atau tidak? Iya. Bagaimana dengan orang Kristen yang kakak lihat sekarang ini? Kakak pastikan dia berdosa atau tidak? Ada tidak satu orang Kristen yang tidak berdosa setelah jadi Kristen? Ah, itu aja lah. Semua manusia berdosa sejak ya sudah, berarti semua orang Kristen itu masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau Uni masuk surga, semua orang Islam akan masuk surga. Baik, saya jawab. Mantap pertanyaannya. Dalam Islam itu tidak ada satupun umat Islam yang menjamin dirinya sendiri masuk surga. Jaminan surga itu adalah dari Allah. Dalilnya mana? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kabarkan kabar gembira kepada mereka yang beriman, beramal soleh, maka aku akan berikan surga. Kata Allah, jadi surga itu milik si yang beriman dan beramal soleh. Apakah dia Bang Zuma, apakah Bang Handi, apakah Uni Rifa? Tergantung. Kalau kami beriman dan beramal soleh ya surga, kalau tidak ya boro-boro masuk surga. Enak kali, emangnya surga milik bapak kami? Kan tidak. Host, nama saya sama host belum disebut. Iya Bang Palopo. Jadi gitu, dalam Islam itu bukan kami yang menjamin surga, itu bukan pribadi kami masing-masing, tapi Allah yang jaminkan surga bagi yang beriman dan beramal soleh. Bisa Bang Zuma, bisa Uni Rifa, bisa bukan dua-duanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kami dua-duanya bisa termasuk. Tidak ada penebusan dosa ya Uni. Kalau saya tidak sepakat menggunakan kata penebusan, karena kalau penebusan ini identiknya dengan tumbal Bang Handi. Tetapi penghapusan dosa ada. Dimana di dalam Islam itu bahkan ketika suami istri berpegangan tangan ikhlas redo dengan keputusan Allah terhadap suami istrinya, maka itu menggugurkan dosa-dosanya. Ketika dia berwuduk seperti air wuduk itu juga jatuh dosa-dosanya. Ketika dia ambil duri di jalan raya maka dia terhapus dosanya. Karena dosa itu adalah perbuatan konsekuensi yang setiap hari kita lakukan. Contoh, saya di sini debat. Tanpa sadar saya ada dosa di sini, dipastikan ada dosa. Ketika saya emosi, bahkan saya berdiskusi dengan Kak Palop, Kak User ini dengan hawa nafsu, saya pastikan itu dosa. Maka ketika saya sudah kumpulkan dosa hari ini, saya juga punya amalan-amalan yang juga bisa menggugurkan dosa-dosa itu, baik saya sengaja ataupun tidak sengaja. Islam itu begitu caranya.
Tidak ada penebusan dosa dengan darah manusia ya. Tidak ada. Tapi Karena Kristen darah ada loh. manusia itu, Tapi Kristen ada loh darah manusianya Yesus menebus dosa. ya itu memang ada. Betul. Selamat ya Bu, dengan darahnya Yesus Anda masuk surga ya Bu. Amin, makasih ya Pak. Oh ya, darah Yesus itu mahal. Kalau bukan penumpahan darah Yesus, kita juga nggak ada sekarang di bumi. Termasuk Mirifa. Tapi saya termasuk kita ini, semua yang ada di sini. karena kan saya mencintai Yesus ya. Saya lebih memilih gini, karena saya mencintai Yesus, saya mengatakan kepada Yesus, Yesus, daripada engkau tertumpah darahmu Yesus, lebih baik engkau ke surga sama aku aja gitu. Gak usahlah kau tumpahkan darahmu. Udahlah, bimbing aja lah tanganku ini, aku ikut ke surga bersamamu. Gak usah repot-repot. Tapi gak usah ditumpahkan darahmu. Aku cinta samamu Yesus. Gak mau kamu tersakiti. Begitulah aku Yesus. Karena aku sangat mencintai Yesus. Karena Jangan pernah ada yang coba sakiti Yesus. Jangan. Uni, Tuhan itu nggak perlu dibela. Tuhan tuh nggak perlu ditolong karena itu pembela Wah, dan nggak dia tahu kita penolong. perjanjian lama nih kakak nih. Anak Imam Eliazar menyurutkan murka Tuhan terhadap Bani Israel karena dia giat membela kehormatan Tuhan. Kakak tahu nggak ayatnya itu? Ah, nggak tahu kan? Makanya kakak baca dalil kitab kakak. Orang-orang di perjanjian lama itu dicintai Tuhan karena giat membela kehormatan Tuhan. Masa Tuhan harus dibela kehormatannya? Ini saya bacakan dalilnya ya. Harus kak bela Tuhan itu, ya, bahkan dalam kitab kakak sendiri. Nah, kita baca dalam kitab Bilangan pasal 25 nomor 11. Tidak perlu dibela, Tuhan itu tidak perlu. Ya, saya bacakan dalilnya. Kakak buka Bilangan pasal 25 nomor 11. Pinehas anak Eliazar, anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Luar biasa kami umat Islam, betul-betul membela kehormatan Tuhan. Bahkan kami membela kehormatan nabinya yang dikatakan dihinakan, dinistakan di tiang salib. Kami bela itu umat Islam itu. Luar biasa kami. Tapi kalau ibu ini Tuhan Oten itu nggak perlu dibela, bahkan dibiarkan dipermalukan dan dieksekusi. Jadi Tuhan itu biarkan saja dipermalukan, dieksekusi, terkutuk di tiang salib ya Bu. Kalau saya ndak ikhlas, saya ndak redo Pak. saya. Bukan begitu Pak. Saya Lanjut bilang, Bang Andi, aku mau mandi sore dulu. Nah, Ya, ntar begitulah dulu, Pak. aku ini Luar baru- biasanya Yesus itu. Tuhan itu tidak perlu dibela, Tuhan itu tidak perlu ditolong karena dia itu pembela dan dia Cantik penolong ini, kita. Pak. Kita yang perlu ditolong dan kita yang perlu dibela. Gitu. Kalau Iya, bukan karena penumpahan Yesus iya, di kayu makanya ibu, salib, makanya ibu mengimani biarkan dia dipermalukan, diludahi, digamparin, salah beri mahkota Bapak. berduri. Bukan mengimani, Iya. tapi apa yang sudah difirmankan maka pasti akan digenapi, gitu loh. Iya, ibu biarkan saja. Oh, Kan ibu imani bagaimana Tuhan Anda dipermalukan kayak gitu. Bukan mengimani, Pak. Oh. Jadi ibu percaya nggak Tuhan ibu dipermalukan di tiang salib? Bukan dipermalukan. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bu, memalukan nggak kalau Tuhan terkutuk di tiang salib? Itu tidak mempermalukan. Memalukan. Apa yang difirmankan pasti akan digenapi. Bukan itu pertanyaannya, Ibu. Ores Kalau ini. Tuhan itu, ya Tuhan dipersekusi begitu, dibuka bajunya di tiang salib, terkutuk, itu dipermalukan apa dimuliakan? Pak, Mempermalukan lah. sekarang begini ya, dia disalib itu karena dosa kita manusia. Bukan, saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya Nah, itu. bukan. Kejadian di tiang salib Tuhan Anda itu, kejadian Tuhan Anda di tiang salib itu dimuliakan atau dipermalukan? Karena dosa kita, Pak, manusia. Saya nggak nanya karena, Sehingga dia disalibkan. nanti karenanya. Ibu ini lompat-lompat kalau diskusi kadang-kadang. Bukan lompat, nggak lompat. Nggak lompat, itu jawaban saya. Sekali lagi saya tanya ya Bu ya. Yesus dipersekusi di tiang salib, terkutuk, Galatia 3:13, itu dipermalukan atau dimuliakan? Karena dosa kita. Saya nggak nanya karena keadaannya nanti Gak karenanya. nyambung. Bukan nggak nyambung, Pak. Karena saya itu, saya bilang, saya baca firman itu karena dosa kita dia Pelan Pak disalibkan. Supir. Saya mau turun dulu ya. Izin saya oper handle. Umi. Kak Yuser, Ya. terima kasih atas diskusinya. Ya, Semoga Kak makasih. Yuser sehat selalu, damai Amin, selalu. sama. Salam toleransi NKRI harga mati 17 amin. Agustus tahun
Merdeka, merdeka. Izin turun, mau mandi sore dulu. Sekali Yunani, tetap Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bye bye. Bye-bye. Mandi yang wangi ya Uni. Indonesia merdeka bukan karena Yesus. Oh jelas lah. Indonesia merdeka karena pahlawan kita. Yang menjajah kita orang mana, Bu? Indonesia Yang menjajah merdeka kita. karena pahlawan Oke, kita. kita pindah ke 17 Agustus, hari kemerdekaan gitu ya. Amin. Kita Yes. dulu dijajah oleh bangsa apa ya, Bu? Bangsa Belanda. Iya, bangsa Belanda mayoritasnya agama apa ya, Bu? Bapak sendiri apa agamanya? Enggak nanya doang, Bu. Siapa tahu Ibu Saya bisa juga bertanya jawab. balik. Hah? Siapa tahu Ibu bisa jawab. Oh, Belanda saya itu bertanya mayoritas apa? beragama apa ya? Hah? Saya bertanya balik Bapak. Apa? Mayoritas apa Pak? Kristen, Bu. Kristen. Iya. Jadi kalau Kristen kenapa Pak? Yang nggak ada masalah, artinya apa? Mereka itu 3G. Apa itu 3G? Gold, Glory, dan Gospel. Jadi yang membawa Bible ke Indonesia Nusantara itu adalah penjajah Belanda bersamaan datangnya misionarisme itu, misionaris itu, Bu. Itu nggak boleh dipungkiri, ini sejarah loh ya. Gitu Iya. ya. Terus Belanda ini sambil menjajah Iya. itu, Bu, membangun juga gereja. Gerejanya masih ada. Siapa yang pakai? Orang Kristen. Jadi apa ya? Yang ditinggalkan Belanda, warisan-warisan Belanda itu yang meneruskan dari segi religi ya orang Kristen ya, Bu. Ini nggak boleh dipungkiri sejarah. Jadi kalau Iya. diskusi itu mari kita jujur gitu. Gitu ya. Apa yang diucapkan para pejuang-pejuang kita? Bukan haleluya, Bu, tapi Allahu Akbar. Hampir 90% lebih itu para pahlawan kita beragama Islam mengusir penjajah itu. Gitu, Bu. Itu juga sejarah, nggak boleh kita Iya. lupakan. Jadi ya kaitannya apa Pak? Dengan Kaitannya Allah adalah bahwa Bible yang Anda pegang ini bersumber dari Belanda. Contoh, saya kasih sejarahnya. Iya. Dulu itu ada namanya lembaga Inggris Alkitab. Kemudian dari Inggris ke Belanda, Hindia Belanda Alkitab. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1954 diwariskan dari lembaga Hindia Belanda menjadi lembaga Alkitab Indonesia. Berpusat dulu di Pajajaran Bandung, kemudian pindah ke Jakarta di Jalan Keramat Raya. Artinya apa? Penerjemah dulu, Bu, Bible Anda di Nusantara itu dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Bergeser kemudian dari itu bergeser diganti direvisi sampai tahun 2023 ini sudah berapa kali revisi terjemahan itu. Ini nggak bisa dipungkiri juga, Ibu harus belajar di sana. Kami Muslim pelajari itu semua. Begitu ceritanya, Bu. Makasih ya Pak buat masukannya. Iya, Bu. Jadi kenapa ada kata Tuhan? Iya. Dari kata Tuhan dalam bahasa Melayu tinggi tidak dikenal kata Tuhan. Tapi 1900 sekian dulu itu belum 1900 lah, jauh sebelum Indonesia merdeka begitu. Ada yang namanya Leiddeker datang ke Indonesia, misionaris dari Belanda itu menyisipkan kata Tuhan menjadi Tuhan. Terus dibakukan oleh Purwadarminta pada waktu itu menjadi bahasa Indonesia baku. Akhirnya membingungkan sekarang orang-orang yang tidak ngerti siapa itu Tuhan. Jadi Tuhan menjadi Tuhan. Dari kurios diterjemahkan menjadi Theos. Theos dibolak-balik menjadi kurios. Nggak bisa membedakan yang mana Tuhan, yang mana Tuhan. Gitu loh, Bu. Makanya harus belajar. Makanya kalau untuk Yesua Mesia, dia itu digelar bukan Tuhan. Tapi kamu memanggil aku guru dan kurios. Kamu memanggil aku guru dan rabi. Kamu memanggil aku guru dan junjungan. Tapi diterjemahkan LAI modern menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Yang jelas dalam original teksnya itu kurios, bukan Theos. Jadi Yesus itu bukan Theos tapi kurios. Dia adalah Tuhan, utusan Tuhan. Kira-kira begitu, Bu. Tapi itu pandangan Bapak kan? Bukan pandangan saya, ini kenyataannya, Bu. Kenyataan. Tapi gini loh Pak. Ya. Ini menurut saya pribadi ya saya bilang. Saya percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dia penyelamat. Itu. Kalau Ibu percaya itu boleh saja Ibu percaya.
Tapi mari kita mempercayai sesuatu itu berdasarkan data dan fakta. Kita nggak boleh mempercayai begitu Begini, saja. Gini loh Gitu Pak. loh. Artinya gini ya Pak ya. Saya Iya, Bu. sebagai saya orang Kristen. Saya Tuhan saya Yesus Kristus. Kenapa saya bilang percaya Yesus itu luar biasa Pak dalam kehidupan saya setiap hari? Itu aja. Karena gini loh Pak. Seperti tadi, kalau kita ingin mengenal buah itu lihat dari pohonnya. Sama seperti saya Pak. Kenapa saya bilang Yesus itu luar biasa dalam kehidupan saya? Karena saya lihat bagaimana Tuhan luar biasa dalam setiap hal dalam kehidupan saya. Saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Maka saya percaya Yesus yang saya sembah, Yesus yang luar biasa. Dia Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Dan saya Oke, Bu. percaya. Oke, Yesus memang itu di zamannya setelah Nabi Musa alaihissalam muncul lagi Yesua Mesia penerus untuk Bani Israel. Memang dia luar biasa. Keluar biasaan beliau adalah dipercaya melalui rahim Bunda Maria lahir tanpa seorang ayah biologis. Dia datang ke bumi, diberi tugas kepada yang mengutus dia, luar biasa dia. Diberi pangkat yang tertinggi di muka bumi di zaman itu, luar biasa dia. Diberi firman dari yang mengutus dia, luar biasa dia. Dia mengajar Bani Israel dari keterpurukan yang menyembah berhala, luar biasa dia. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, luar biasa dia. Dia bisa menghidupkan orang mati, luar biasa dia. Sangat-sangat luar biasa. Karena hanya satu manusia di zaman itu diberi gelar Rasul, utusan Tuhan di muka bumi, luar biasa dia. Tapi tidak pernah Yesus diberi gelar oleh Bapaknya di surga. Dengerin dulu Bu. Tidak pernah Yesus diberi gelar oleh Bapaknya di surga adalah Bapa itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Tapi Yesus gelarnya adalah utusan Tuhan. Dia bukan pengutus, dia bukan Tuhan. Kira-kira begitu Bu. Ada Pak, di kitab ada perjanjian baru tadi ya. Saya lupa ayatnya di kitab. Ada Pak, dia dikatakan di situ, akulah Tuhan. Saya Yesus tadi udah Kristus. jelaskan Ibu yang Ibu maksud itu Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, you call me teacher and God. Padahal bahasa Inggrisnya di KJV itu Bukan. you call me teacher and Lord. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Bukan Jadi itu, dia Pak. bukan Tuhan, Bu. Dia Tuhan. Bukan itu Pak, bukan di Apa Yohanes. lagi? Tadi bukan di Yohanes ya. Bahasa baku. Tuhan Apa? dikembangkan Bukan di- menjadi Tuhan. Bukan di Yohanes Pak, bukan di Bahasa kitab baku. Yohanes. Di mana lagi, Bu? Tuhan dan guru. Tahu apa? Gak tahu apa-apa, ngomong banyak. Aduh. Di mana Bu Kesalahan Ibu? tentang kekristenan. Di mana Yesus di Bible Anda dia mengaku Tuhan di mana? Kalian selalu berbicara tentang kekristenan tanpa belajar, tanpa teologi yang sebenarnya, dogma yang sebenarnya. Justru Ibu Jadi ini kalian terdogma berani. tidak mau pakai akal, Bu. Kalian berani, intinya kalian berani, coba. Memang kan kita harus berani menegakkan kebenaran, mengungkapkan kebenaran itu. Tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa Saya cukup pengetahuan yang mumpuni, dalam, Bu. tanpa dogma yang dalam, tidak cukup untuk menjudge seseorang. Bagaimana cara memperdalam mengetahui caranya Bible, Bu? Doktrin apa Menjudge belajar? orang lain begitu. Kamu harus Bagaimana punya cara bukti, memperdalam baru mengetahui Bible, dogma atau belajar? banyak ngomong kamu. Memang harus banyak ngomong, Bu, karena bicara yang banyak itu harus Tapi sesuai dengan bodoh fakta. mendengarnya. Malu saya mendengarnya. Nah, Ibu hanya marah-marah saja, tidak berdasarkan data dan fakta. Kalau berbicara iman, Ibu jangan diskusi kalau cuma iman saja gitu. Ibu ngerti Bible? Ibu pernah baca Kejadian sampai Wahyu, Ibu? Malu. Agamamu sudah kamu dalami belum? Ibu Kamu udah pernah baca membahas Kejadian agama sampai orang Wahyu? Menjudge Kenapa Ibu? agama orang lain. Kenapa Ibu marah-marah naik di sini? Seolah-olah Kenapa Ibu begitu. marah-marah? Kamu sendiri tidak tahu agamamu bagaimana. Makanya jangan emosi, Bu. Inilah akibatnya kalau menuhankan manusia, emosi melulu bawaannya. Emosi dong. Emosi bawaannya karena Ibu menuhankan manusia. Ngomong macam kamu yang paling benar. Memang benar yang saya ucapkan. Kalau salah dibantah aja. Kalau kamu orang yang bijak, kamu orang yang pintar, kamu belajar baru ngomong. Ya belajar saya pelajari Kejadian sampai Wahyu kok. Belajar. Kejadian sampai Wahyu itu Yesus bukan Tuhan. Gitu loh. Aduh. Yesus itu kan anak Maria, Ibu. Anak Maria, dia bukan Tuhan. Gitu Tahu loh. dari sini tahu. Kenapa Ibu marah-marah begini sih? Lagi dapat ya? Apa dong? Kamu ngomongnya macam-macam. Kenapa Ibu marah-marah? Kalau benar Santai yang aja kamu napa? ngomongin, saya nggak marah, nggak bakalan marah. Kalau benar yang kamu omongin saya nggak Ya bakalan kalau nggak marah ya harus diskusi, Ibu ngomong aja gitu loh. Halo. Apa Kamu yang ini? ngaca, Ibu kalau punya ilmu bantah ngaca. argumentasi saya gitu loh.
enggak Ibu tahu sejarah, Ibu tahu sejarah Bible mulai tahun berapa ada di Indonesia? Ibu tahu sejarah Kamu Bible? sendiri cari. Kalau mau tahu kamu sendiri cari. Baru Ya kamu berarti Ibu nggak ngomong. ada apa-apa. Saya lebih pintar dari Ibu. Saya pelajari Bible Anda bagaimana datangnya di Nusantara. Siapa yang bawa, siapa yang terjemahkan, dari tahun berapa ke berapa. LAI berdiri tahun berapa, Bu? LAI berdiri tahun berapa? Tahu nggak, Bu? Tidak ada sedikit pun yang kamu katakan itu benar. LAI berdiri tahun berapa? Tahu kamu. LAI berdiri tahun berapa, Bu? Kamu itu orangnya kosong tapi berkoar-koar. LAI berdiri, LAI resmi di Nusantara kapan? Tahun berapa? LAI di Jakarta, alamatnya di mana, Bu? Ini nggak ngerti apa-apa, nyalain orang. Ibu kalau nggak ada ilmu jangan nyalain orang dong. Ilmu. Kalau hanya berdoktrin saja, mending Ibu di bawah saja, jangan marah-marah dong. Marah-marah. Makanya kamu tuh slow, tapi keseluruhan kamu itu nggak berdasar. Nggak ada dasarnya, dasarnya tidak ada. Nah, Ibu sekarang ngerti Bible nggak? Ibu belajar sekolah nggak, Bu? Bible kamu aja nggak mengerti apa-apa kamu ngomong. Ya saya bisa ngerti, Bu. Saya bisa sebagian original teksnya saya paham di Bible Ibu. Ibu cuma kan terjemahan saja. Tidak tahu tapi tidak ngomong. Kamu tidak tahu tapi Oke, kamu baik ngomong. saya tes Ibu dulu. Saya tes dulu Ibu ya. Kalau saya ngomong kayak gini Bu ya. En harke en hologos kai hologos en prostonteos. Itu apa artinya, Bu? Itu apa artinya yang saya omongin barusan, Bu? Tidak perlu kamu mentes saya. Kamu pelajari agama Berarti Ibu kamu nggak tahu sendiri. apa-apa. Pelajari agamamu. Baru itu bagus. Diturunkan aja ini ya. Jangan biarin. Kamu mau pelajari agama orang. Biarin. Biarin deh. Biarin aja dia Kalau ngoceh benar terus. masih mending. Kalau saya tes Ibu begini Bu ya. Kalau misalnya saya tes Ibu ya. Saya tes nih Bu. Bu dengerin dulu Bu. Bu dengerin dulu saya tes Ibu dulu ya. Kalau Ibu pernah belajar Bible nih. Ya. Kamu udah dalam, Kalau Ibu pernah belajar Bible nih. Beresit bara Elohim et hasamayim ve'et hares Kamu Bu. udah dalam nggak? Nah, Bu artinya apa Bu? Udah saya tes. Ini Bible Ibu loh. Saya tes kamu. Beresit Kamu bara udah- Elohim Sok-sok et mau hasamayim ve'et hares Bu. orang. Ini artinya apa Bu? Malu Nggak dikit tahu dong, juga. Malu dikit. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya Bu ya? Nggak tahu juga. Nggak tahu Bu ya? Sok Kok paling Ibu nggak tahu apa-apa sih? benar, sok paling ini. Kok Ibu nggak tahu apa-apa? Atau saya tes lagi deh yang Nggak tahu gampang. siapa saya ya. Saya pengen tes Ibu Dari yang gampang lama nih. saya sudah perhatikan ini rumah ini. Sudah lama Bu, saya perhatikan ini Bu rumah dengerin Bu. En harke en hologos kai hologos en prostonteos Bu. Ini artinya apa Bu? Ini kamu sholat. Ini waktunya sholat. Bu, Ini kamu sholat. en Ini waktunya harke sholat. en Kamu hologos kai hologos en prostonteos Bu. pergi Artinya apa sholat. Bu? Ini waktunya sholat. Kamu jangan. Ya ngapain Ibu ini. nyuruh saya sholat? Itu baru benar. Wah, belum masuk maghrib Bu, Jakarta belum. Maghrib belum Jakarta Bu. Ngapain suruh sholat? Persiapkan dirimu untuk menemui Tuhanmu, bukan berkoar-koar di sini kamu. Itu baru Nah, benar. ini area diskusi Ibu. Benar. Ibu Kan area menanya diskusi orang di lain, sini. Orang lain bagaimana? Agama orang lain bagaimana? Oh, mendingan Ibu begini, telepon Saifuddin Ibrahim, kalau menghujat jangan kabur dong, gitu loh. Pertanggung jawab dong, gitu loh. Telepon si Paujan, kalau udah menghujat dari DPO jangan kabur dong, gitu loh Bu. Itu yang tiba telepon. Telepon Sofiatul, jangan menghujat dong, kalau berani tampil gitu loh. Itu dong Bu. Telepon tuh Saifuddin Ibrahim, suruh bertanggung Kamu jangan jawab. bilang itu. Apa? Itu begini, ini begini, ini begitu, ini begini. Ibu nggak punya Kristen, ilmu. Ini begini, itu begini. Ibu habis makan cabe, gitu. Makanya kalau beli makanya kalau beli nasi goreng jangan karetnya dua. Nasi goreng kalau karetnya dua pedas Bu. Gitu loh, karetnya cuma satu aja. Seolah-olah kamu paling pandai. Karetnya dua banyak pedas orang pandai Bu. teologi kekristenan tidak Ini ngomong ngomong. apa? Kamu apa? Diam dia. Makanya kalau beli kalau beli nasi goreng yang karetnya dua jangan pedas. Pedas. Seolah-olah kamu mau menjas. Kayaknya karetnya dua pedas ya. menjas. Makanya karetnya satu aja, sedang. Nggak makanya kalau habis makan cabai kayak gini nih. Ngoceh melulu. Berkaca kalau sedikit, berkaca kalian, Bang berkaca. Jago dan semuanya, aku pamit dulu Siapkan ya. itu dirimu. Iya Pak, ini Bro Denny, ini kenapa ibu Iya. kayak gini? Iya. Ya nggak tahu aku. Habis makan ini pesen nasi goreng, karetnya dua, ya pedas lah. Karet satu ya sedang.
Gitu. Dah aku pamit dulu ya. Oke, Pak bye-bye. Denny. I love you semuanya. Bye-bye. I love you too. Thank you. See you again. Good luck for you. Ini Bro Denny luar negeri loh ini. Pendeta loh itu. Pendeta loh itu. Siap. Nanti Siap, kalian Opung, perintah, Opung. sembahyang itu yang benar. Siap, Opung, perintah. Sama orang lain. Pamit dulu, pamit. Mau maghrib. Ajan. Di sini belum, Opung. Cari kebenaran Dikit lagi. sendiri. Mencari pengakuan ya, mau mencari pengakuan gitu. Pengakuan Yang apa? penting Bu? diakui, yang penting perbuatannya yang benar, bukan mau minta diakui. Ini jangan-jangan Kita tuh ini nggak perlu gara-gara diakui. perpuluhan ini kurang ini. Ibu kenapa lagi dapat ya, Bu? Nah, tuh, itulah ciri-ciri kalian, itu. Ibu udah belajar Bible nggak, Bu? Ibu udah belajar Bible Rubah belum? itu, begitu. Rubah mindset, rubah cara berpikir, rubah cara berucap. Ibu juga rubah cara berpikirnya, Bu. Jangan menuangkan manusia. Seolah-olah lembut tapi apa? Ya, Ibu juga Jahat. berubah cara berpikir dong. Masa manusia dituhankan, Bu? Masa? Salah lagi. Kami Kalau mau- dikasih tahu ngeyel. Kami. Dikasih Bukan tahu kami, itu. bukan Tuhan, mau Anaknya kami Bunda Maria itu bukan usahakan. Tuhan, dia manusia, Bu. Disuruh mikir kamu nggak mau, Bu. Ah, gimana sih, Bu? Apa urusan sama kalian? Mau Tuhan kami, mau apa urusannya? Ya dia kan manusia, Ibu. Oh, kau yang repot, kau aja manusia. nggak Dia tahu kan kemana. manusia lo Tuhan kan. Kita sama-sama manusia. Dia kan manusia, Bu, Sama-sama Tuhan manusia, kan. nggak tahu kemana. Kau ngomong. Ya, makanya otak taruh mana kira-kira, Bu? Kira-kira Ibu normal nggak kalau Ibu menuangkan manusia? Normal nggak, Bu? Kau juga manusia nggak tahu kemana kok. Normal nggak Sok-sokan. kalau Anda menuangkan manusia itu normal nggak? Sama-sama Sakit manusia itu, Bu. nggak tahu kemana. Makanya Sama jangan tuangkan manusia. Jadi begini jadinya. Karetnya 2, pedas. Itu baru Dewa benar. janda, Dewa janda, Kelakuan janda. itu dirubah, ucapan Gaskan, dirubah, Dewa. itu Ya baru Ibu benar. yang rubah Orang kelakuan yang itu Ibu. Tuhan- Ibu orang menuangkan yang itu manusia Tuhan itu loh. Makanya manusia Orang jangan yang dituhankan. Tuhan itu Begini jadinya. kelakuannya dibenarkan, pikirannya dibenarkan, dibersihkan. Ibu yang Hatinya benarkan pikiran Ibu, dibersihkan. akal Ibu disehatkan Ucapannya dulu. Kenapa Ibu dibersihkan. menuangkan manusia Itu gitu benar. loh? Jangan hanya tahu teori. Tapi ucapannya nggak dibenerin. Nggak jadi contoh Apa sama sih, orang lain. Ibu? Itu. Jadi contoh Tuhan- sama orang lain baru Tuhanmu benar. sendiri gimana, Ibu? Baru berbuah. Ibu, Tuhanmu sendiri Baru gimana berbuah, ucapannya? itu. Tuhanmu sendiri. Emang kau siapa di dunia ini rupanya? Ya Siapa Tuhanmu itu pernah rupanya? mengeluarkan Bukan kata-kata aku, Tuhan. kotor dari mulutnya, Bu. Mana ada aku kotor-kotor? Aku tidak pernah kotor. Nggak ada aku ngomong. Tuhan kotor. kamu, Ada aku ngomong kotor. Tuhan kamu, Bu. Dari tadi. Tuhan kamu. Tahu itu yang pikiranmu, hatimu itu selalu Tuhan kamu itu pernah mengeluarkan kata-kata anjing, Bu, dari mulutnya. Gitu loh. Mana Apa ada nggak itu? kotor tuh? Apa atau begini Bu, dengarkan ya Bu ya. Saya bacakan nih Amsal 7, 18, 19. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi, karena suami tidak ada di rumah, ia sedang keluar kota, bepergian jauh gitu. Pergi. Persiapkan Bagaimana Bu? dirimu mau menyembah Tuhan. Bagaimana dengan Amsal 7, 18, 19 Bu? Ibu berkenaan membacanya Bu? Kelakuan Amsal nggak 7, diperbaiki. 18, 19. Ibu berkenaan membaca? Berkenaan membaca Bu Amsal 7, 18, 19. Bu? Tidak butuh saya. Bu, Orang macam berkenan kamu. membaca Bu? Saya bacakan ya Bu ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ciri kamu ini yang kamu bacakan ini ciri-ciri kamu ini. Ini Loh begitu. ini data kita baca Bu. Ciri kamu begini. Ini Ya kalau kenapa Ibu suami, menangis kalau saya baca? Kamu dulu ini kalau suami merenung, sopir kamu bahaya merenung, ini. coba merenung. Kalau kamu yang orang yang baik, kamu nggak mampu begitu. Itu baru benar. Saya bacain lagi ya Bu ya, jangan marah ya. Kamu Jangan bisa marah ini. Bu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Coba diulang Bu. Aduh. Terguncang. Kamu sendiri begitu ya. Terguncang ya Bu. Bangga berkata kamu berkata. Terguncang Bu ya. Benar nggak yang kamu lakukan itu? Benar nggak yang kamu lakukan begitu? Terguncang ya Bu. Mengolok-olok kamu, mengolok-olok. Terguncang ya. Tapi tulus agamamu Terguncang. agamaku. Nggak sama, nggak selevel ya. nggak Terguncang ya selevel. Bu. Tidak selevel ya. Hah? Terguncang. Selevel. Terguncang. Level kita. Gimana ya Bu? Ya? Level. Iya lah, nggak selevel lah Bu. Ibu menuangkan manusia, kami tidak kok. Kami itu nggak berbuah, Tidak berbuah, ucapanmu itu tidak berbuah. Apa Masuk sih? kamu.
Udah dibacakan terguncang dia. Ngaco kamu tuh, ngaco. Dibacakan datanya di Bible terguncang. Gimana Bu? Ini kalau suami supir bahaya kesian. Iya. Katanya agamamu apa gitu. Gimana kalian ngomong kayak gitu? Apa Pak? Ya kalau kalian tertulis agamaku. Kok kayak gitu kalian nggak menghargai? Ya ini enggak, saya membaca aja Pak, nggak boleh dibaca Bible itu. Saya dari tadi sudah perhatikan kalian ngomong-ngomong gitu. Seolah-olah kalian ini Kok menghina kalau membaca gimana sih? Orang membaca kok menghina? Tuhan kau kalian dari Tuhan kau dituankan. Itu selamanya itu menghina namanya. Ya, siapa yang menghina? Kalian bilang kan manusia kalian tuankan. Ya memang dia, memang Yesus manusia kan? Makanya mereka ini perlu diginiin, perlu dikasarin ini mereka ini. Karena Yesus bukan manusia Pak. Yesus bukan manusia. Hatinya jahat. Nah, Itu kau bilang manusia, kau bilang Tuhan, kau bilang manusia, kan kau jahat itu namanya. jadi anaknya Bunda Maria bukan manusia gitu? Kalau orang lain punya kepercayaan, melulu nih Ibu kamu ini. menghargai dong. Kamu hargai Papa Harrison. orang lain. Kamu jangan Turunkan aja Bang Dabo. Oh, Pak Harrison Ah. aja, nggak akan dapat. Kita Iya, nggak dapat poinnya. Gua bacain lagi ya. Amsal kagok loh. Hatimu jahat. Hatimu jahat, pikiranmu jahat. Tapi kalian kayak gitu cara ngomongnya. Harrison, Begini, Pak Harrison ya. jauh hajar Ketika dia. seorang muslim membacakan ayat, apakah itu penghinaan? Penghinaan. Berarti kami tidak boleh membaca. Iya, seharusnya nggak boleh, Pak. Katanya haram, Pak. Yang mengatakan haram siapa? Orang Muslim. Nah, ada Haram orang muslim yang katanya. mengatakan haram, tidak ada. Iya, Justru orang yang saya Muslim itu bilang pertanyakan, haram, kafir, Nggak ada. haram gitu. Tidak ada, Bu. Tidak ada yang mengatakan seperti Di itu. sini, Pak, semua itu bilang kalau baca Bible itu haram, Sekarang kafir. begini, Bu. Tadi Ibu sudah kabur di room sebelah. Ibu kan mengatakan tadi bilang menghujat kami kalau Nabi Muhammad SAW itu ada di neraka. Mana ayatnya, Bu? Silakan. Ketangkap di sini ya. Bilang Yesus ada di neraka. Mantap. Saya pun juga bilang lah Muhammad ada di neraka Baik. bersama jin-jinnya. Bapak duluan tadi bilang Yesus ada di neraka. Saya bilang kan nggak ada. Baik, Bu. Baik. Saya akan membuktikan Yesus Iya, ada di neraka, lagian Bu ya. Bapak ngapain, Kita Bapak? Udah dengerin dulu, kasih data Bu, Ini kasih loh, data. Pak, kalau Bu. Bapak mau bahas Alkitab, Pak, tenang aja, Kenapa Pak. sih ini Nggak usah perempuan silih menghujat, berganti Pak. kayak gini, Kalau nggak ada Bapak yang mau juga diatur? dapat duit dari menghujat, Pak. Nanti kita kena tsunami loh, Pak. Takut Bapak. Kita Bapak saling yang menghargai. menghujat, yang kena tsunami orang sana. Gini teman-temannya. Tenang aja Anda nih, tahu kalau tidak membahas mendengarkan kita, tidak? nggak usah Ibu-ibu tadi itu hujat-hujatan naik di gitu. sini. Buat aja langsung perbandingan, menyerocos, Pak. langsung marah-marah. Anda dengarkan tidak? Kira-kira Kalau mau, Bu, bagaimana perasaan Bu, Anda dimarah-marahi bentar, tanpa Bu. ada sebab? Bro, kalau diskusi itu Bu pakai data. Jadi kalau kami Muslim berbicara, ada datanya di Bible supaya nggak menghujat. Daripada saya Bapak, ngarang-ngarang gitu. Gini Ibu, loh, Pak. Ditunjukkan data di Bible, Ibu marah. Bukan marah, nggak marah. Saya nggak marah. Saya berbahagia. Walaupun Ya kalau nggak marah ya Ibu coba ulangi deh. Amsal 7, 18, 19 Bu. Jangan marah ya, saya bacain. nggak marah, suka Ya hati makanya kalian jangan marah, dengerin, jangan marah. Saya bukan Marilah kita memuaskan diri hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ibu marah nggak deh? Enggak marah. Betul itu ada di situ ayatnya. Nggak marah saya, Pak. Amsal 7, 18 Bu, sampai 19. Tidak tahu. Ibu marah? Enggak. Marah lagi? Baca Alkitab. Cuma saya tahu Pak, kata orang Islam itu Pak. Saya baca lagi Bu, Alkitab Yeskel haram, Pak. 23, 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzina sedang ia aku punya, ia sangat berahi kepada kekasih-kasihnya, kepada orang Asyur pahlawan perang. Bagaimana itu Bu, susunya dijama-jama bersundal di Mesir, bagaimana itu? Apa Pak? Itu tentang apa berhala itu Pak? Kalau Bapak negatif mengartikannya kotor otak Bapak, tersilahkanlah Pak. Tapi itu Saya nggak mengartikan Bu, saya hanya membaca. Ya udah, betul itu Bapak baca. Ya betul ya udah, jangan marah. Pak, senang saya Pak. Ya jangan marah dong kalau susu jadi jama-jama.
Pak, nggak marah. Yang mau saya gini loh Pak, kalau Bapak membaca Alkitab orang, jangan Bapak ngartikan sendiri Pak. Yang artikan siapa, saya hanya baca saja. Gini loh Pak, saya pun dengar kok apa Pak, komalnya itu, kerumnya. Nggak usah bawa komal lain di sini aja, kenapa sih? Memang hujatan Saya hanya sama membaca kalian saja, juga. saya nggak mengartikan, saya nggak menafsirkan, saya hanya membaca saja. Ya nggak apa-apa, bagus itu Pak. Ya udah kalau begitu saya minta kepada Ibu untuk mengulangi ucapan saya Amsal 7, 18, 19. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Boleh Ibu ulang Amsal, Bu? Silakan. Baca aja Pak semua Amsal itu Pak, supaya Bapak berhikmat. Pintar Ya, coba Bapak diulang itu, lah Bu, dibaca lah Amsal 7, 18, 19 Bu. Ini Pak, Bapak itu kitab Amsal itu kitab hikmat Kak. Ya udah dibaca Bijaksana. aja Bu. Dibaca coba. Bapak, saya bukan mau baca Alkitab Pak. Kalau saya baca Alkitab nggak perlu tahu orang semua Pak. Oh jadi Ibu nggak mau baca? Kenapa? Malu? Saya baca di rumah Malu Ibu bersama. bacanya? Loh, kok malu nggak malu? Tapi udah Bapak baca, semua publik mendengarkan. Tapi artinya itu jangan pemikiran Bapak ya Pak. Kalau Bapak mengartikannya porno, kotor, ya maklum Emang lah saya Bapak kan mengartikan, memang orangnya Ibu? kayak gitu. Emang saya mengartikannya, saya hanya membaca saja. Emang saya artikan? Ya udah Pak, Bapak Ada waktunya makna itu, makanya Kawan muslim ini Ya saya kan membaca saja toh Bu, saya tidak Iya, mengartikannya piye toh kawan Bu. muslimku ini, kawan muslimku ini bilangnya gini, haram lo baca Alkitab, kok baca Alkitab. Saya bilang orang itu cari makan Bu, aku bilang gitu. Orang itu cari makan dengan bahasa Alkitab. Kenapa lari Bu. kemana-mana masalah makan? Ini masalah memuaskan Jadi, birahi saya hingga bilang pagi gini, hari Pak. Bu, bukan makanan. Memang Tuhan kami baik kan Bu. Orang itu bahas Alkitab kami, Tuhan kami, orang itu dapat uang Bu. Itulah Tuhan kami baik. Coba kalau bahas Muhammad sama Allah nggak laku Bu. Saya bilang Tuhanmu aja baik Bu, kalau Tuhanmu baik kenapa ya minjem kalau dari orang belum dibalikin Bu? nggak bisa itu apa penggenapan Bapak nggak ngerti, nggak usah paham, nggak usah, kami udah ngerti itu Pak, udah Bapak mengerti sendiri. Nggak Kalau iman Tuhanmu Bapak, baik Bu, Bapak kenapa dia Bu, kalau Tuhanmu baik kenapa dia mengutuk pohon ara Bu? baik kali Pak. Kalau dia Tuhan baik kami, kenapa Pak, dia baik mengutuk kali. pohon ara Bu? Buktinya Pak, Bapak aja di room ini Pak dapat uang Ya Bapak Pak. kenapa Kasih Tuhanmu kalau baik kenapa dia mengutuk pohon Haleluya ara lah sama Bu? Tuhan Yesus, puji Tuhan lah sama Tuhan Yesus, terima kasih lah sama Tuhan Yesus. Dapat uangnya Bapak rupanya dari apa ini kan? Bang Handi, Bang Handi. Bapak mau hujat di Batam yang kena tsunami Pak. Bu, sebentar Bu ya. Ini tadi ada dari Bang Suma. Kita kan dituduh cari-cari uang di Komal. Cuman Bang Suma tadi menyampaikan kalau ada gereja yang mau dijual, silakan aja hubungi Bang Suma. Boro-boro dijual Pak, dirampok Pak, dirampas Pak, seperti di Turki itu kan Pak, dirampas Pak. Enggak, tadi kan Ibu nuduh-nuduh kami di sini cari uang. Jadi kalau ada Kemarin Ibu sebentar Pak, kemarin di Klaten Bu, kami berhasil membeli gereja Bu di Klaten Bu, kenapa emang? Haleluya lah Pak, puji Tuhan Pak, diberkatilah Bapak, diberkati. Ya kami beli gereja itu Bu, sekarang udah jadi masjid itu di Klaten Bu, kenapa? Tadinya gereja. Ya, merampas orang Bapak itu. Beli Bu, nggak merampas, beli pakai duit, nggak pakai daun, beli cash transfer Bu. Padahal di Al-Quran Bapak, jangan mengganggu Beli Bu orang pakai yang duit kok beribadah. rampas. Ya Ibu ini asal ngomong aja deh. Al-Quranmu Pak. Di Al-Quranmu Ya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min dzarril waswasi annas allazi waswisu fi zururin nas minal jinnati wan nas. Hus. Penyalah kau. Kau saja tidak menuruti perintahnya si Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min dzarril waswasi annas allazi waswisu fi zururin nas minal jinnati wan nas. Hus. Penyalah kau. Jin. Masya Allah. Suruh baca katanya. Disuruh ngaji lah Bu. Bisa kita. Coba kau baca Bu. Yunaninya Bu. Yunani Bu. Coba bicara Yunani Bu. Bapak gini loh Pak. Iya, Bu, ada di Al-Quran itu kata Nabi Muhammad kan Pak, jangan kau mengganggu orang yang beribadah kepada Tuhannya. Terus yang ganggu Ibu beribadah siapa? Yang ganggu siapa Bu? Muslim itu asal ada orang beribadah di gereja kepanasan, diusir. Siapa yang ganggu Ibu? Nggak ada Ibu. Masalahnya nggak ada di gerejamu. Bapak enggak melek apa?
informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi lagi nih yang datang ini? Kenapa sih Oten nih kebakaran semua? Bu Sherly, tenang Bu Sherly. Aku tuh kebakaran loh Pak. Aku tenang aja Pak. Uang eneng. Tadi dia juga ini ya. Tadi dia juga berusaha untuk takiyah ya. Dia mengaku katanya dia murtad. Akhirnya dia rubah lagi. Dia murtad itu dari yang jahat menjadi yang baik. Gitu. Lambemu iki lho, Bos. Lambemu iki lho. Mau mengatakan kalau dia inilah murtad dari Muslim ke Kristen. Cuma sayang takut dites, gitu. Akhirnya dirubah statement dia. Lambemu iki lho, Bos. Tak kandhani kok ngeyel piye. Janganlah seperti itu. Tak takoni piye semuanya. Nek neng kami uang murtad iku sing teko sing jahat kembali tuh sing itu apa? Bukan murtad, Bu. Namanya bukan murtad itu. Nek kami itu jenenge murtad. Itu namanya hijrah, Bu, kalau seperti itu. Tolonglah dipahami. Sherly ya. Bu Sherly tinggalin nang endi, Bu? Tinggalin nang endi? Wong Islam dili ngomongke baca Alkitab iku haram, Bu. Masih di dunia lah pokoknya. Ya Ibu tinggalin nanti. Wong Islam dili ngomongke baca Alkitab haram. Mending Ibu kabur dari sini aja, Bu. Ibu pergi aja dari sini, Ibu nggak ada ilmu deh, malu-maluin. Iya. Ibu, saya sarankan Ibu ya, belajar Bible dengan baik. Kalau Ibu belajar Bible dengan jujur, Ibu tidak akan pernah menjadi Kristen. Bapak itu nggak usah mengkhotbah saya loh Pak. Bapak itu juga apa sih tujuan Bapak membaca Alkitab? Coba jujur Bapak dalam tujuan hati saya membaca Bible supaya kalau saya diskusi tidak menghujat, tapi saya diskusi pakai data. Bapak menghujat gitu loh Bu. Yesus. Bapak tadi bilang Yesus di neraka itu nggak menghujat. Coba kalau ada datanya Dewa kasih tahu. Ada buktinya Bu. Diam, dikasih lihat datanya. Diam Bu, kita sama-sama, kita di sini sama-sama mengedukasi, sama-sama memperlihatkan bukti. Bagaimana pada saat tadi mengatakan Ibu mengatakan Nabi Muhammad masuk neraka, kita minta bukti dan saya akan membuktikan kalau Yesus itu ada di dalam neraka. Ya Bu ya? Nggak ada Yesus di dalam neraka, pandai-pandaian aja. Ya, kau udahlah kau cari uang, kau nggak usah menghujat Yesus di dalam neraka. Nanti kau kena tsunami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baik Bu, baik Bu ya. Kita buktikan sama-sama Bu ya. Apakah benar Yesus itu masuk ke dalam neraka dan sesuai dengan sebentar Bu. Muhammad itu beserta jin-jinnya di neraka Pak. Bu, jangan kurang ajar Bu, itu Ibu menghujat namanya Bu. Kurang ajar Bu. Mulai Ibu. Ibu boleh saja melakukan statement hal seperti itu kepada kami umat muslim, tetapi Ibu harus memberikan buktinya. Sementara kami umat muslim, ketika mengatakan Yesus ada di neraka, kami siap memberikan buktinya kepada Ibu. Kita sama-sama buktikan di sini Bu. Ya. Baik, di dalam Matius Bu, di dalam Matius 5, nomor 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa makna dari jahil ini? Jahil ini bisa dibilang BODOH. Dan kita lihat, di dalam Matius 23 nomor 27, Yesus mengatakan, hei kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Yesus mengatakan dengan jelas di sini mengatakan orang bodoh. Apa makna orang bodoh? Adalah orang jahil. Yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang mengatakan orang itu adalah bodoh. Sementara Yesus mengatakan bodoh, jelas Yesus harus dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang silakan Ibu, di mana Ibu mengatakan tadi Nabi Muhammad beserta jin-jinnya masuk ke dalam neraka? Silakan. Tanggung jawab Bu. Tadi kamu di sebelah mengatakan Nabi Muhammad di neraka. Mana datanya Bu? Tanggung jawab. Ibu menghujat ini tidak pakai data. Kami nggak terima. Kami Muslim nggak terima loh Bu. Ibu menghujat loh. Itu pidana loh Bu. Hati-hati Bu. Hati-hati kalau nggak punya data. Malu kan diem kan kamu ngomong. Ketangkap bahasa di sini. Di room sebelah mengatakan Nabi Muhammad masuk neraka. Diminta datanya kabur ke sini. Iya dikejar Bang Dewa, malu dia ketangkap. Iya, ayo Bu, pakai data di mana? Silakan Bu. Buktikan Bu. Kalau nggak ada bukti Ibu penghujat loh. Hati-hati Bu. Minta maaf Bu, mudah Bu. Kalau nggak Ibu minta maaf. Mudah bagi hati-hati Bu, rekaman Ibu beredar di mana-mana. Jangan sampai nanti Ibu bertanggung jawabnya di pinggir jalan. Lebih baik Ibu mengucapkan di sini minta maaf, Ibu salah ngomong atau Ibu nggak punya data seperti apa gitu.
Tarik ucapan Ibu sebelum terlambat, Bu. Tarik ucapannya, Bu ya, sebelum terlambat. Udah di mute dia, malu dia. Kami umat muslim mengasihi ya Bu ya. Coba minta Makanya maaf. jangan Bu. Ya, jangan asal minta ngomong maaf, Bu kalau nggak mudahkan ngerti hati apa-apa. Ibu. Jangan keraskan hati Ibu. Minta maaf kepada kami. Berapa banyak orang yang tersakiti, termasuk saya pribadi. Saya Kami sangat tahu. Pak Hendy semua izin lah ya kan. Ya kami tahu Anda di Batam loh Bu, nggak boleh begitu. Izin Bang Hendy. Kenapa Ya, semua konten sekarang banyak yang kebingungan, banyak menceramai kita gini? Maksudnya mereka berarti udah memang apa ya? Udah memang nggak punya data sama sekali untuk apa ya? Untuk diskusi. Maksudnya mereka ini selalu datang-datang main, datang-datang marah-marah. Izin salat dulu ya. Pak MU, Pak Bang Handi, Dewa izin maghrib dulu, diteruskan kepada Ikhwan Billah yang masuk ke waktu Indonesia bagian barat masuk maghrib, tinggalkan dulu Komal, nanti masuk lagi setelah sholat maghrib ya. Silakan tinggalkan dulu, salam 3 rakaat. Baik, lanjut. Makasih. Bu, jangan usah ngomong Ibu kalau Ibu nggak bisa buktikan. Ibu bawa data Nabi Muhammad ada di neraka, Ibu berbahaya sekali. Ibu nggak punya data. Ibu mau meneruskan pakai data atau Ibu mau menarik ucapan Ibu, terserah. Bapak juga itu Alkitab kami itu bukan nggak ada hakmu untuk mengartikannya. Mana datanya Bu? Nabi kami masuk neraka, mana datanya? Bu Shirley hati-hati Bu ya, kalau Ibu nggak mau narik ucapan Ibu hati-hati. Bapak yang hati-hati. Sekarang Bapak bisa menghujat. Tunggu harinya nanti. Siapa Bapak. yang menghujat? Kami pakai data. Bapak yang membilang tadi Yesus kami di neraka, jelas-jelas datanya Al-Quranmu mengatakan Yesus ada di surga sekarang. Di Al-Quranmu Yesus ada di surga. Itu datanya ada tadi Bu. Matius 23-27 tadi Bu. Siapa yang mengatakan orang bodoh itu di neraka? Yesus mengatakan orang bodoh Bu. Gimana kamu ini? Dari mulut Bapak saya dari mulut Bapak saya tahu Yesus ada di neraka. Dari mulut Bapak, padahal di Al-Quran Bapak sendiri. Itu ayatnya ada Bu, ayatnya ada tadi, ayatnya ada. Bersyukur aja loh Pak, bersyukurlah Bapak. Bapak Ibu jangan banyak ngomong Ibu. Kalau Ibu nggak mau menanggapi, menarik ucapan Ibu, mana data Ibu? Nabi kami masuk neraka mana? Nggak usah melebar. Mana datanya? Datanya mana Ibu? Jangan sampai kami tidak menghormati Ibu sebagai perempuan di sini ya. Jangan sampai kami tidak menghormati Ibu sebagai perempuan. Di Al-Quran Bapak keluarkan datanya. Kalau menghujat agama orang, maka mana datanya? Lebih dihujat. Mana data Ibu mengatakan begitu? Nggak usah Bapak menghujat. Ada asal perempuan kafir, laknatullah kau itu. Rezeki Bapak tetap Ibu kalau nggak mau bertanggung jawab di sini ya, nanti Ibu suatu saat nanti Ibu nanti dimintai pertanggungjawaban loh. Betul, Bapak lah yang bertanggung jawab. Makanya jangan menuhankan manusia, ini resikonya menuhankan manusia. Ada tidak suara saya lagi maghrib sini gantian. Apa ruginya? Ada tidak yang mau tahu di mana dalilnya Yesus di dalam neraka? Silakan. Oke, semua tenang, duduk yang cantik ya. Di dalam Matius 5 nomor 19 dikatakan begini. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia apalagi mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan itu adalah neraka, tempat terendah. Nah, siapakah yang menghilangkan hukum Taurat? Batalkan hukum Taurat? Mari baca di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya kembali, apa upah bagi orang yang menghilangkan, membatalkan hukum Taurat? Ada yang bisa jawab? Neraka. Ya udah jelas Surah 15 bagi orang yang menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, apalagi menghilangkan semuanya. Ini membatalkan semuanya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Apa upah bagi Yesus yang telah menghilangkan hukum Taurat?
neraka karena dia telah membatalkan hukum Tuhan. Maka Yesus tempat kembalinya adalah neraka berdasarkan Matius 5 nomor 19. Ada yang mau ikut Yesus ke neraka? Ada? Ada? Antikristus. Antikristus yang mengartikan. Loh, ini bukan otaknya antikristus. Yesus sendiri yang membuat saya. Yesus yang membuat sayembara. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Yesus mati bukan menghilangkan yang terkecil, tapi semuanya. Maka di mana dia pergi? Neraka. Neraka. Nah, Yesus sekarang menurut orang Kristen terangkat ke langit. Orang Kristen mengatakan terangkat ke surga. Itu bohong. Yesus tidak terangkat ke surga. Bahasa original teksnya mengatakan uranon. Yesus terangkat ke langit. Menempati tempat apa? Berdasarkan Matius 5 nomor 19, Yesus terangkat ke langit, menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apa itu? Neraka. Terlalu. Makanya di dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus dikatakan mati secara terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia membatalkan perintah-perintah Tuhan. Maka tempat kembalinya Yesus adalah neraka. Terlalu. Demikian. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok? Apa? Merasakan. Ada bantahan? Siapa bilang Yesus? Siapa bilang Yesus ke surga? Ada bantahan? Ada dalil Yesus ke surga? Ada? Mana? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Ada di mana? Di mana? Baca Alkitab. Di dunia hayal. Mana mungkin tahu. Mana dalilnya Yesus ke surga? Mana? Selamat sore. Ya, selamatkan sore. Ya, mana dalilnya Yesus ke surga? Yang ada Yesus ke langit. Setiap hari Bapak ada di room cari makan dengan Alkitab. Ini saya sudah 2 hari mencari gereja yang mau dijual. Saya bayar cash kalau ada yang jual gereja. Oke? Mana tahu teman-teman yang 1.300 mendengarkan di daerah Anda ada gereja dijual, tolong hubungi saya, DM saya bayar cash. Oke, langsung balik nama. Masya Allah. Bu Serli. Enggak, ini tadi saya mau jelaskan sebentar ya teman-teman. Silakan deh teman-teman Muslim mau bilang mengenai Yesus, everything is okay lah. Cuma saya mau jelasin tadi cuma bicara mengenai Taurat. Jadi begini, Bro Suma. Taurat itu sebetulnya gini loh. Kamu paham Taurat nggak sih, Bro Suma? Taurat itu gini loh, gini. Nenek kamu belum lahir, saya sudah tamat tentang Taurat. Samuel. Gak usah bawa-bawa nenek lah, ya kan? Sekarang gini aja, saya mau oratorin ya. Diam dulu semua. Pak Samuel, Taurat itu untuk siapa? Samuel diam dulu. Diam dulu kalau kamu itu enggak sebentar. Sebentar dulu, diam. Taurat itu buat siapa? Saya bicara dengan Tuma. Enggak, Taurat itu buat siapa? Kenapa? Taurat itu untuk siapa? Saya bicara dengan Suma, nanti Taurat kamu itu saya untuk layani. siapa? Taurat itu untuk siapa? Ngerti adab nggak sih kamu, Bro? Taurat itu saya untuk bicara siapa? dengan Bro Suma. Loh, Taurat itu untuk siapa? Saya naik ke sini mau bicara dengan Bro Suma. Saya nggak kasih waktu dulu sebelum Anda jawab. Taurat itu untuk siapa? Enggak gitu caranya Ya diskusi. kalau nggak gitu caranya lu turun. Saya nggak persilakan Anda bicara. Mau apa lu? Saya nggak kasih waktu. Saya nggak kasih waktu. Kalau kau nggak mau jawab dulu, Taurat untuk siapa? Nggak usah gini, langsung jawab. Jawab dulu baru masuk intinya. Aduh. Taurat itu untuk siapa? Kalau bicara dengan kamu, Bro, saya mau terangkan mengenai. Ya Taurat itu untuk siapa dulu? Terangkan. Taurat itu untuk semua orang Yahudi, paham? Untuk Yahudi, bukan untuk Kristen. Lanjut. Loh, ya itu kan opinimu terserah. Katanya untuk Yahudi, berarti bukan Kristen dong punyanya. Saya jelaskan dulu. Sendiri mengatakan kamu sendiri. Lanjut Bang Juma, udah dijawab dia. Kamu sendiri mengatakan untuk Yahudi. Sebentar.
Boleh nggak saya ngomong? Nah, mari kita lihat. Saya Mari kita diizinkan lihat. bicara nggak, Bos? Saya diizinkan bicara nggak? Tunggu saudara Samuel. Oke, 30 detik sebelum Anda ya, 30 detik. Saya mau membuktikan malam ini untuk yang kesekian kalinya Al-Quran mengatakan bahwa Kristen itu pendusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azim bima kanu yakzibun. Kita saksikan saudara Samuel mana malam ini. Silakan. Oke, terima kasih. Itu terserah kamu deh. Saya nggak mau menghujat, nggak mau bawa nenek moyang, nggak bawa nama keluarga, enggak. Saya nih nggak mau gitu orang. Oke, saya jelaskan ya. Taurat itu, bro, itu ada 3 definisi. Taurat moral, Taurat seremonial, dan Taurat sipil. Ya, Taurat sipil itu apa? Taurat sipil itu itulah dulu mata balas mata, gigi balas gigi, hukum rajam. Itulah Taurat sipil. Sekarang sudah digantikan oleh hukum negara Israel. Taurat sipil itu sudah tidak berlaku lagi. Entah cara bentuk negaranya demokrasi atau imperialis, saya nggak paham ya Israel ya. Sekarang dipakai hukum negara. Oke. Taurat seremonial itu adalah 613 mitzvot ya. Jadi bangsa Israel itu, orang Israel sekarang saat ini ada yang masih menjalankan Taurat seremonial 613 mitzvot dan juga ada yang sudah tidak menjalankan itu. Nah, Taurat moral itulah yang dipakai pada umumnya saat ini. 10 perintah Allah melalui Nabi Musa, 10 perintah Yutufafi yang tertulis di dalam loh batu. Itulah yang dipakai sampai saat. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bagi kami Tuhan, bagi kalian terserahlah. Anggap apapun juga. Itu menitik beratkan kepada 10 hukum itu. Nah, Taurat Musa itu sekarang tertulis di dalam loh setiap hati manusia yang percaya, bukan dihilangkan.